Selamat pagi semuanya. Ya. Teman-teman yang online bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Cuman satu yang bisa ngomong. Yang lain? Selamat malam semuanya. Yang online? Malam, Pak. Malam, Malam, malam. Pak. Oke. Yang offline ada 4. Memang 4 atau? Masih ada yang telat, Pak. Biasanya ini berapa? Berapa orang? Oh, berarti 5. Semua 8. Kalau yang online berapa? Hanya ini aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 aja ya? Ada yang nggak masuk nggak nih? Pak, saya off cam sebentar kan masih di kantor. Oke. Kurang tahu, Pak. Ya, oke. Saya kenalan dulu mungkin ya. Sebelumnya mohon maaf kalau tahun lalu, kalau hari pertemuan sebelumnya lah ya, saya ada kendala jadi belum bisa hadir. Jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama. Kalau misalkan ada waktu lagi juga nanti di sekaligus pertemuan kedua ya. Nama saya Abdullah Izzy Irsyada. Kalian bisa manggil saya dengan Izzy ya, atau Pak Izzy gitu. Saya kakak tingkat kalian. Serius, saya kakak tingkat kalian. NIM saya 09213 kali 02. Iya, silakan. Di tahun 2014 yang lalu saya diwisuda dari sini. Kemudian tahun 2018 saya kembali untuk menjadi pengajar di Institut Asia. Dulu masih STIMIK sih, belum institut ya. Jadi ya bisa dibilang saya adalah kakak tingkat kalian ya berarti ya. NIM kalian kan 25 sekian gitu kan? Nah, NIM saya 092 13 kali 02. Apalagi kira-kira? Saya adalah bapak dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Anak pertama saya usia hampir 3 tahunan. Kemudian anak saya yang kedua baru usia 2 minggu ini ya. Jadi 2 minggu ini istri saya melahirkan. Alhamdulillah. Nah, kebetulan seminggu yang lalu itu acara akikahnya. Jadi mohon maaf kalau saat itu saya berhalangan hadir gitu loh, Rek. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nomor WA sudah ada di grup ya mungkin ya. Kalau yang teman-teman online mungkin nggak ketemu saya di grup ya. Tapi nanti minta sama Cindy boleh nomor WA-nya. Kalau yang di offline sudah pada tergabung di grup kan? Ada yang belum? Kok kayaknya ada yang WA saya tadi minta link WA grup ya? Mungkin dia tidak ngecek di. Kalian ngeceknya di mana, Rek? Ada kumpulan link-link kan ya? Nah, ya. Dari BA ya? Yuk, oke. Berikutnya saya pengen kenalan dulu deh sama kalian ya. Gantian gitu ya. Mungkin dari yang online dulu atau yang offline dulu ya? Yang offline dulu deh kayaknya ya. Ya, boleh deh. Dari yang ini kelas saya juga. Ya, silakan, Mbak. Dari yang paling kiri deh ya. Mas, siapa nama Mas? Saya Egi, Pak. Hah? Egi. Egi. Egi, nama lengkapnya siapa? Egi Ramadhani. Egi? Abid Ramadhani. Aku harusnya punya data kalian ya. Oke, agak lama deh. Oke. Egi dari mana Egi? Saya dari Malang ke Madang, Pak. Kedong Kandang. Oh. Kerja Kerja di mana? di kafe, Pak. Kafe mana tuh? Di Fatma, daerah Kayu Tangan. Oh, oke. Sebagai apa? Jadi barista. Barista. Oh, senangannya ngaduk kopi ya berarti. Oke, Egi, thank you Egi. Sebelahnya Egi. Izzuddin Al-Hakim, panggilannya? Izzuddin. Dari mana Izzuddin? Dari Tuban. Oh, kenapa jauh-jauh ke Malang? Oh, ada kerjaan di sini.
Apa kerjamu? Fotografer. Wow, keren sekali. Oh, punya sendiri atau punya orang lain? Sekarang masih freelance dulu. Oh, berarti ikut orang lain gitu? Ya sama ikut. Oh, oke. Apa nama instansinya apa? Agensinya apa? Masih kecil ya. Alam Jaya. Di mana? Cuma ada tempatnya masih. Oh, ya oke. Ya semoga nanti ada tempatnya ya. Izudin ya. Sebelahnya Izudin. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Aldiansa. Muhammad Aldiansa. Aldiansa. Panggilannya? Panggilannya Aldi. Aldi. Aldi dari mana Aldi? Saya berasal dari situ Bondo Pak. Situ Bondo. Kenapa jauh-jauh ke Malang? Nyari pengalaman baru Pak. Nyari pengalaman. Iya. Oke. Sambil kerja? Sambil kerja. Di mana? Di sales OT Ataboga. Apa itu? Orang tua. OT orang tua itu. Ya, tapi bagiannya wafer Pak. Tenggo. Oh, menarik. Sebagai apa tuh di sana? Sebagai sales kanvas. Sales itu berarti yang nawarin produknya gitu? Ya, keliling nawarin produk ke toko-toko. Oh, wafernya apa jenis? Ya, Wafer apa? wafer Tenggo. Oh, Tenggo ya. Iya, oke. Menarik. Kapan-kapan bawa Tenggo ya ke sini. Baik Pak. Iya. Berarti kalau beli di kamu harganya lebih murah berarti? Ya Pak, lebih murah, dapat ada potongan kan. Berapa? Selisihnya berapa? Ya sini cuma 5.000. 5.000 per karton. Karton yang kecil. Satu bandit isinya 10. Satu apa? Satu bandit isinya 10. 10 apa tuh? 10 piece. 10 kemasan yang kecil. Iya kan, Tenggo ada yang 2.000-an itu Pak. Oh, Satu isi, iya. satu bandit isi 10 itu. 10 piece. Cuman satu varian aja. Ada banyak varian. Oh. Ya, oke, Aldi ya. Aldi dari orang tua tadi. Sahabat orang tua. Berikutnya? Saya, Ya, silakan Mas. nama saya Rizal Wahyu Santoso. Rizal Wahyu Santoso. Rizal Wahyu Santoso, panggilannya Rizal. Rizal. Dari mana Rizal? Dari Batu, Punten. Oh, Punten. Oke. Tonggone Pak Andri berarti. Pak Andri ya. Banyak ya. Pak Andri itu Pak Dekan. Belum kenal. Oh, belum kenal ya. Ya. Kerja di mana? Kerja di Maestro. Maestro sini? Di daerah Bondowoso. Oh, Maestro Bondowoso. Sebagai apa di sana? Sebagai konten kreatornya. Konten kreatornya, bukan desainer ya? Bukan. Oh, berarti bikin konten-konten. Konten untuk akun sosial medianya Maestro. Wow. 5 akun. Sip, menarik. Sama kamu sini? Rizal. Ya. Ya. Setelah Rizal ada? Nama saya Zaki Putra Pamungkas. Heeh. Bagi saya Zaki. Zaki. Saya asli Malang, Belitung Pak. Blimbing. Kini. Ya, Oh, mananya pasar? apa? Mananya pasar? Daerah LASUD itu Pak. LASUD. Oh, berarti setelah pasar ya? Iya. Kerja saya di Noyo Pak, di Star Wars. Di Apa itu? Sepatu. Star Wars. Iya, di sepatu Pak. Oh, namanya keren banget Star Wars. Di mana sih itu? Di daerah di Noyo Pak. Di Noyonya mana? Daerah UB, Kertokerto? Ri itu Pak. Hah? Ri di Noyo. Ray kanan jalan? Iya. Oh, sekitaran situ. Iya, dari situ. Iku lek gak salah sebelumnya kantor polisi nggak sih? Yang Ri yang pertama Pak. Ray yang pertama. Iya. Sebelum perempatan itu. Sebelum pertigaan. Oh, sebelum pertigaan? Iya. Ada Oh, oke. Ya. Siapa tadi namanya? Zaki. Zaki. Ya. Yang terakhir Mbak siapa Mbak? Rara, Rara. Rara nama lengkapnya siapa? Sulaikar Bapak Balkis Azahra, Oh, betul sekali ya. Oke. Rara dari mana Rara? Karangploso. Karangploso mana? Tahu soto sawah Kak? Itu soto Heeh. sawah ya. Kepuarjo. Ya, Terus mananya? ada perempatannya itu belok kiri, masjid Perempatan belok kiri. Masjid apa itu jenenge? Baitur Rahman. Aku lek Jumatan dek kono are. Kamu tinggal di situ, serius? Ya, Oh. dekatnya bengkel, depannya bengkel. Bengkel itu setelah masjid berarti? Ya kalau dari perempatannya setelah masjid. Oh. Setelah masjid. Iya. Aku di Patra Garden Residen. Oh, Tahu ya? Iya. Kalau saya kenalnya di perempatan itu ada Mbak Tika. yang itu ya, yang sebelumnya perempatan ke kiri, yang Iya, kalau dari sini berarti kalau lewat gantangan itu berarti sebelum perempatan. Ya pas pojokan iku lho. Oh iya, pojokan yang Heeh. masuk perempatan. Kenal Mbak Tika? Kenal. Tanggoan. Oke Rara, kerja di mana Rara? Kali tangan. Sebagai?
Apa? Kayu tangan apa maksudnya? Di warung makan. Apa namanya? Penyetan PJK. PGK. Ya. Oh. Depannya Depot Kayu Tangan. Oh, oke. Ya, boleh tuh kapan-kapan ke sana tuh ya, Mbak Rara ya. Dapat diskon berarti Mbak ya. Oke, thank you Rara. Yang offline sudah semuanya, giliran yang online ya. Kalau yang di samping paling kiri di saya ada Sentrino. Sentrino? Ya Pak, Ya, ya boleh silakan perkenalkan dirimu Sentrino. perkenalkan nama saya Sentrino Ditya Putra, panggilan saya Sentrino atau Rino, Rino. Heeh. dari Balikpapan. Balikpapan. Wow. Ya, 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 ya. Tahu Asia dari mana kalau boleh tahu, Rin? dari keluarga kakak di sana. Oh, kakakmu ada yang kuliah di sini? Ada Siapa? Audi Di prodi apa? di prodi, kurang tahu sih IT. Ya, Oh, informatika. ya, Sudah lulus belum? belum. Oh, kelas karyawan juga? Kelas Ada, hybrid? offline, reguler, Offline? reguler Iya, iya, iya. Oke, Rino. Rino kerja di mana, Rino? di Balikpapan ya. Iya, sebagai Ya, apa? sebagai admin sosmed. Apa tuh? Instansinya apa? Instansinya Maxi Raya. Apa itu? Itu sebagai Perusahaan yang kayak bergerak di bidang apa? swalayan, toko swalayan Oh, gitu. swalayan. Ya, Oke. Yes, oke Rino, thank you. Ya, sebelahnya Rino ada Juan. Iya Pak, Ya, Juan, silakan Juan. ya perkenalkan nama saya Juan Nathaniel Kurniawan, Mm-mm. biasanya dipanggil Juan atau Nathan, Iya, Juan. asalnya dari Malang aja Pak. Malang? Iya, Malang mana? di Cilacap Pak, Celaket. Atasannya Celaket ya. Budalor ini po. Oh, rek. Kenapa nggak kerja kesini Pak, aja? kerja Pak, Hah? kerja, Kerja? Oh, kerja di mana? kerja di Batu, Kerjanya di Batu. Di mana tuh? Di bagian apa tuh? saya digital marketing dan content creator di Pondok Desa Restoran. Pondok Desa Restoran. Oh, menarik. Ya. Sekarang masih kerja, Juan? Sekarang kebetulan ambil libur jadi libur Pak. Cuti? Loh, lah ya cuti lah yang mending di kampus lah. Ya apa sih? Ya, oke, thank you Juan. Di sebelah Juan ada Nizam. Silakan Nizam. Halo Pak, perkenalkan nama saya Nizam Maulana Ramdhani dari Malang Pak, Malang bisa nih, Ki. Mana ya, Malang? Kota Lama. Kota Lama. Iya. Kerja juga Ya, di apa? di Ibra Creative Studio Pak, Sebagai? 3D animator. Oh, keren. Kenapa nggak ke sini aja, Zam? Sambil kerja soalnya Pak malam Oh, ya. iya. Oke, Nizam, thank you. Sebelahnya Nizam ada Nadia. Ya Pak. Ya, Nadia. Perkenalkan nama saya Nadia Putra Madani, biasa dipanggil Nadia, berasal dari Makassar Pak. Makassar. Oh. Apa Kareba Makassar? Oh Pak, Apa Kareba ya berarti? Apa Kareba Makassar ya? Bener gak sih? Bukan. kan Bukan apa? Apa kalau menyapa orang Makassar apa? menyapa orang Makassar Pak. Heeh. Biasa aja kayak halo. Iya, oke. Nadia kerja di mana? Belum kerja Pak. Oh, belum kerja. Tahu Asia dari mana Nadia? Dari keluarga Pak. Keluargamu Di ada sosmed juga. keluargamu ada yang kuliah di sini? Enggak Pak, direkomendasikan katanya sekalian online hybrid. Oh, gitu. Oke, tapi nanti waktu offline kamu hadir juga ke sini nanti. Iya Pak, rencananya mau begitu. Oh,
keren. Dari Makassar ya. Oke, thank you Nadia. Terima kasih, Pak. Ya, sebelah Nadia ada Alexander Satria. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Ya, mohon maaf Pak, saya lagi di jalan habis pulang dari rumah sakit, jadi belum ready. Oke. Siapa yang sakit? Ya. Ada teman saya yang lagi kontrol. Oh. Kamu panggilannya Nganterin siapa? teman. Satria. Satria. Alexander, Alex. Alex, Panggilannya oke. Alex. Di mana kamu sekarang? Posisinya di mana? Di Sulfat. Sulfat. Oh, Malang, no. Iya Pak. Oh, Kenapa? ya kalau Malang kenapa nggak ke sini aja sekalian? Saya juga kerja Pak. Ah, Saya kerja di mana? kerjanya di studio desain namanya Ibra Creative Studio. Sebagai Pakai graphic designer Pak. sebagai apa? Graphic designer. Graphic designer. Oke, Alex, thank you. Ya. Silakan pulang dulu deh. Pak. Ya, hati-hati di jalan. Ya Pak. Ya, Maaf ya Pak. ya santai-santai. Sebelahnya Alex ada siapa tadi? Naura Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naura Nabila Putri Nafis, biasa dipanggil Lala. Saya asalnya dari Malang, Pak. Malang, di mana Malangnya? Malangnya di Sulfat. Sulfat pisan. Tokonya Alex ini berarti. Nggak kenal tapi. Nggak kenal. Kasihan Ya. Alex nggak kenal ya. Ya, Lala kerja di mana Lala? Saya kerja di agensi desain. Di apa? Namanya apa? Namanya Pistud Studio. Oh, sebagai apa? Saya sebagai presentation graphic designer. Oh, keren sekali. Kenapa nggak kesini aja lah? Saya lagi di kantor, Pak. Oh, lagi di kantor. Kantormu di mana lah? Ada di Polehan. Oh, oke. Ya, thank you Lala. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi nggak sih? Ada satu lagi ya. Monica. Monica bisa open cam? Nggak bisa. Iya, silakan Monica. Nggak keluar suaranya, Monica. Ya. Kota Malang. Monica nggak usah dipaksa, off cam aja nggak apa-apa Monica. Tapi kayaknya harus online ya, harus on cam nggak sih? Ya. Silakan Monica. Boleh lagi Monica. Lulus SMA, homeschooling Primagama, Pak. Belum bekerja. Ah, kok tiba-tiba homeschooling Primagama? Monica dari mana Monica? Kota Malang, Pak. Kota Malang, oke. Ya, lagi bekerja di Primagama. Belum bekerja, Pak. Lulus homeschooling. Iya, oke, sweet, thank you Monica. Ya, kita langsung ke materi ya teman-teman ya. Jadi kalau ini adalah mata kuliah vektor grafik, apa yang kalian ketahui tentang vektor grafik deh? Bagi yang offline maupun online silakan, ada yang mau ngomong apa itu vektor grafik? Apa? Kalian itu kerja-kerja di tempat yang keren loh, masa nggak ngerti vektor grafik? Apa? Ayo coba. Izin jawab. Iya, nggak usah izin, langsung aja ngomong. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya. Vektor grafis ini vektor dan dari gabungan kata vektor dan grafis ini. Kemudian Itu menggambar. bentuk menggunakan garis. Oke. Terus Grafis itu apa ya? Sebuah tampilan. grafis adalah sebuah tampilan. Boleh. Kemudian sudah itu aja. Itu aja yang saya
Ya. Yang lain? Ada yang mau ngomong? Apa itu vektor grafik? Sudah? Nggak ada yang ingin ngomong? Yang online? Ayo. Nggak ada. Ayo silakan. Saya boleh izin menjawab, Pak? Oh, ya deh, Naura dulu ya, ladies first ya Mas ya. Ya, Naura silakan Naura. Jadi vektor itu terdiri dari beberapa piksel. Biasanya kalau di zoom itu gambarnya tidak pecah, mau di zoom in atau di zoom out agar kualitasnya tetap terjaga. Itu yang saya tahu. Vektor terdiri dari berbagai piksel. Ya, nanti akan dilengkapi sama Mas. Siapa Mas? Jenengmu Mas? Iya, siapa jenengmu? Siapa jenengmu? Aldi, Pak. Aldi, iyalah, sorry ya. Aldi, silakan Aldi dilengkapi. Gambar digital yang dibentuk oleh kombinasi garis. Iya. Hanya itu, Pak. Wah, ya boleh deh. Bentar ya, FGMF kelasnya 18 ya, 18.30. Nih. Jadi gambar itu dalam dunia desain itu dikenal ada dua macam ya, Rek ya. Ada gambar bitmap dan juga gambar vektor. Ya. Gambar bitmap nanti akan kita pelajari di semester berikutnya. Mungkin bisa jadi ketemu saya lagi atau ketemu yang lain juga. Ya. Nah, kalau di semester ini kita akan belajar tentang vektor. Lalu apa itu vektor dan bitmap? Saya screen ya, bentar ya. Teman-teman yang online kelihatan? Saya sedang share screen kelihatan ya? Silakan, Pak. Pak, kelihatan. Nah, saya curiga kalian pura-pura nggak ngerti deh kayaknya deh. Masa kerjanya di tempat yang keren tapi nggak ngerti vektor sama bitmap gitu. Kalau bitmap, ya ini Naura tadi kebalik ya. Bitmap itu justru yang tersusun dari multitude of pixel atau kumpulan dari berbagai pixel. Ya. Bukan vektor yang tersusun dari pixel, tapi bitmap ya. Bitmap itu tersusun dari pixel. Ya. Ini kalau ditanya pixel itu apa ya? Ini kotak-kotak kecil ini adalah pixel yang mana nanti akan tersusun menjadi membentuk suatu gambar tertentu. Ya. Dan dalam satu buah pixel mengandung sebuah informasi minimal, yaitu warnanya, ya kan? Ini kan warnanya punya kode yang berbeda tuh ya. Sedangkan kalau vektor, dia tersusun dari berbagai titik sehingga membentuk sebuah garis dan juga membentuk sebuah kurva. Itu dia, ya perbedaan penyusunannya antara bitmap dan vektor. Kemudian sebagai contoh, ya. Iya silakan Mbak. Nanti kalau bisa jangan telat lagi ya Mbak ya. Iya Kak. Silakan. Nah ini contohnya. Kalau misalkan ini gambar dia format, kan kadang biasanya ada nama file, kemudian ada titik, kemudian format filenya ya. Misalkan dino.jpg gitu kan, berarti gambar bitmap atau gambar vektor? Bitmap ya. Ya. Nah, ketika gambar bitmap ini kemudian dibesarkan, maka akan menjadi seperti ini. Ya kalau orang awam namanya pecah. Tapi kalau orang desain menyebutnya sebagai pixelate. Ya, pixelate. Kenapa kok demikian? Karena dia tersusun dari pixel-pixel tadi. Sehingga gambar bitmap itu resolusinya sangat dependen, artinya sangat sulit untuk diedit dan juga dibesar kecilkan tanpa menghilangkan kualitasnya. Tapi kalau dia namanya adalah dino.ai misalkan gitu atau dino.cdr ya, nanti dibesarkan ya sama seperti ini.
Kenapa kok demikian? Karena dia tersusun oleh berbagai titik yang membentuk garis atau kurva, sehingga resolusinya sangat independen, ya, dan dapat dibesarkan atau diedit di size manapun tanpa menghilangkan kualitasnya. Sampai sini paham? Berikutnya, kalau gambar bitmap, dia akan cenderung menguras memori kalian, ya, karena file size-nya akan sangat besar sekali. Sedangkan gambar vektor, dia cenderung sedikit menguras memori kalian karena file size-nya sangat ringan, cenderung ringan, ya. Lalu kegunaannya kalau gambar bitmap itu sebagian besar untuk kebutuhan fotografi dan juga ilustrasi yang sangat kompleks. Sedangkan kalau gambar vektor biasanya dipakai untuk kebutuhan logo dan juga ilustrasi-ilustrasi sederhana. Bikin media promosi misalkan kayak gitu pakai vektor tuh biasanya. Lalu apa software yang membuat gambar bitmap? Di antaranya adalah Photoshop. Ya, Photoshop ini akan kita bahas di semester berikutnya. Lalu ada Adobe InDesign. Adobe InDesign ini adalah software untuk mengatur layout dari sebuah media majalah, kemudian buletin, brosur juga bisa dan lain sebagainya. Kemudian ada Adobe Bridge, ada Adobe Dreamweaver. Dreamweaver ini untuk dipakai dalam membuat website. Kemudian ada juga Lightroom, ini kebutuhan foto ya misalnya ya. Lalu kalau gambar vektor tersusun dari software Adobe Illustrator yang selama 1 semester ke depan ini akan kita bahas. Ada juga InDesign. Bedanya apa InDesign yang sebelumnya dengan yang ini? InDesign itu bisa dikonversi, diekspor ke dalam berbagai macam format file. Kalau yang dari InDesign kemudian mau dicetak, biasanya dia akan berformat JPEG gitu ya. Nah, itu jadi dia akan menjadi gambar bitmap. Tapi ketika diekspor menjadi bentuk PDF ya dia akan menjadi vektor. Kemudian di sebelahnya ini adalah CorelDRAW. Mungkin familiar ya CorelDRAW ya. Nah, dua software ini saya abaikan karena sudah tidak relevan lagi di era saat ini. Lalu file formatnya diantaranya adalah kalau bitmap, JPEG, BMP, kemudian PNG, TIFF, PSD dan juga GIF. Sedangkan kalau vektor, EPS, PDF, AI, CDR ya, dan juga SVG. Bisa dipahami? Bisa? Nah, sekarang kita akan coba mengenal lebih dekat dengan Adobe Illustrator. Saya buka dulu Adobe Illustratornya. Teman-teman yang online ada ya Adobe Illustrator di laptop kalian ya? Bisa sambil dibuka juga boleh. Nah, saya sekalian share di yang online ya. Saya ragu kalian lihat di layar itu nggak begitu kelihatan jelas ya. Saya share gini aja ya. Gini aja ya, lebih enak kan? Ini adalah tampilan awal ketika aplikasi Adobe Illustrator-nya dibuka. Ya, ada beberapa preset yang mungkin akan bisa dipakai oleh kalian. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada yang kalian pakai, kalian bisa tekan more preset atau dari new file juga boleh. Kalau tombol open biasanya dipakai kalau kalian sudah pernah menyimpan file AI sebelumnya. Ya, dari new file atau more preset munculnya akan sama. Ini jendela untuk menentukan mau pakai ukuran di dokumenmu yang mana. Presetnya ada banyak sekali di sini. Oh, Sentrino angkat tangan. Kenapa Rino? Layarnya belum berubah. Layarnya belum berubah. Yang kalian lihat apa sekarang? Yang di Google Drive. Google Drive? Ya. Oh. Iya lagi. Kalau sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Saya ulangi dari sini ya. Ini adalah halaman awal ketika aplikasi Adobe Illustrator pertama kali dibuka. Dan ada 4 preset yang mungkin sekiranya akan dipakai oleh kalian nantinya. Kalau misalkan tidak dipakai atau tidak ada di sini preset yang kalian butuhkan, bisa tekan more preset atau new file. Ya, ketika diklik nanti akan muncul jendela yang sama.
kurang lebih seperti ini ya. Di dalamnya juga banyak sekali preset yang bisa digunakan, mulai dari kebutuhan mobile ya, dari iPhone X, kemudian Google Pixel, ada iPad juga di sana dan lain sebagainya. Ada web ya, berbagai ukurannya ada di sini. Lalu ada print mulai dari letter A4, A5, A3 dan seterusnya. Ada juga film dan video bergantung berbagai ukurannya. Lalu ada art and illustration ya. Nah, untuk sementara kita pilih yang print dan ukurannya adalah A4. Ya, setelah kita pilih, kita geser ke sebelah kanan ada preset detail. Di mana di sini kita bisa ganti nama filenya menjadi terserah kalian. Kalau saya mau kasih pertemuan 1 misalkan ya. Lalu di bawahnya ada standar pengukuran ya. Ini defaultnya adalah poin, biasanya saya ganti ke sentimeter. sorry. Nah, ketika di sentimeter, di sebelahnya ada width sama height atau lebar dan tingginya. Kita nggak perlu atur ini karena tadi kita sudah milih presetnya A4 ya, karena memang A4 itu presetnya, ukurannya adalah 21 cm x 29,7 cm. Lalu ada orientation juga, di sini ada yang portrait dan juga landscape. Kita pilih yang portrait. Lalu ada artboard, untuk sementara kita biarin 1. Tapi kalau misalkan suatu saat kalian butuh mendesain sebuah media yang mana membutuhkan 3 halaman gitu ya, masukkan aja artboardnya ke angka 3. Tapi kalau sementara belum tahu mau bikin berapa halaman, masukin aja 1. Nanti di dalamnya kita bisa tambahkan lagi kok. Bleed kita abaikan karena mungkin belum relevan ya. Suatu saat mungkin kalian juga memakai ini, tapi kita abaikan dulu. Lalu di bawahnya ada color mode, ada CMYK dan juga RGB. Tahu dong ya apa ini bedanya? Apa bedanya coba? RGB untuk diupload di sosial media digital gitu. Mereka untuk kebutuhan cetak. RGB untuk kebutuhan sosial media, CMYK untuk kebutuhan cetak. Kenapa kok demikian, Mas? Karena warnanya memang Oke, saya lengkapi ya. Jadi RGB ini kepanjangannya adalah RGB kok saya pakai. Red, green, blue, ya. Color mode ini akan dipakai bila mana dalam kamu mendesain kebutuhannya hanya untuk kebutuhan digital atau kebutuhan layar. Baik itu layar monitor, layar HP, layar TV dan lain sebagainya, itu kita pakai RGB. Tapi kalau mau dicetak, kita pakai yang CMYK. Apa itu CMYK? CMYK adalah kepanjangan dari cyan, magenta, yellow dan key atau black ya. Di mana 4 warna ini adalah warna tinta dari printer, betul? Ya, sehingga kalau mau dicetak kita pakai CMYK. Pertanyaannya adalah kalau misalkan mau dicetak saya pakai RGB boleh nggak? Boleh. Tapi hasil akhirnya tidak menjadi jaminan warnanya sesuai dengan apa yang kamu desain ya, karena akan cenderung lebih pucat ya. Jadi sementara kita pilih yang CMYK. Kemudian di bawahnya ada raster effect ya. Defaultnya kalau misalkan print itu high ya 300 ppi. Dan tahu ppi itu apa? Pixel per inch ya. Artinya adalah kalau misalkan di sini saya kasih inch ya, kita punya 8 inch kali 11 inch, dan kalau raster effect-nya kita pilih yang 300 ppi, artinya dalam 1 inch-nya itu mengandung 300 pixel nanti. Nah, itu kalau dicetak, Rek. Tapi kalau misalkan kita geser ke mobile misalkan, color mode-nya menjadi RGB, kemudian raster effect-nya menjadi screen 72 ppi. Web juga sama, RGB 72 ppi. Film RGB 72 ppi. Lalu art and illustration RGB 72 ppi. Beda dengan yang print ya. Dia CMYK, raster effect-nya high. Kenapa kok demikian? Karena ya kalau misalkan cetak kita butuh warna yang sangat jelas, tajam, detail dan lain sebagainya kan.
Tapi kalau misalkan kita mau bikin tampilan website gitu, kita mau setting raster effect-nya menjadi 300 ppi. Bayangkan akan sedetail apa nanti gambarnya, detail banget ya, jelas banget gitu kan ya, tajam ya. Tapi minusnya adalah dia punya file size yang sangat besar, ya, sehingga impact-nya apa? Nge-lag ya, ketika diakses oleh si usernya, maka akan sangat lama sekali karena ada proses loading yang sangat panjang di sana. Sehingga kalau misalkan kebutuhan layar, sekali lagi kita pakai color mode RGB dan raster effect-nya cukup 72 ppi. Ya, bisa dipahami? Berarti kalau mau bikin thumbnailnya YouTube, berarti pakai berapa? 72. Mau bikin postingan carouselnya Instagram, 72. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanyakan? Belum? Yang online jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Kalau sudah, kita tekan create. Ini kita kembalikan ke sentimeter. Nah, sudah muncul nih. Ya, ini adalah tampilan awal ketika kita siap untuk mendesain dalam sebuah dokumen baru maksud saya. Yang paling atas ada file edit dan seterusnya. Ini namanya apa, Rek? Apa yo? Toolbar, Pak. Apa Juan? Toolbar. Bukan. Toolbar, no. Apa yo? No, Pak. Hah? Bubar? Apa Rino? Menu. Menu bar, ya. Ada file, edit, objek dan seterusnya. Ini adalah menu bar. Nah, baru yang di sebelah kiri ini namanya toolbar. Karena kumpulan dari berbagai macam tool di sana. Yang sebelah kanan ada properties, ada layer, library. Biasanya saya tambahkan artboard juga. Artboard. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Ini loh. Ini dibuang. Nah, ini namanya kita sebut saja sidebar karena banyak sekali apa ya? Bar-bar di sana tuh, ada properties, ada layer dan seterusnya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah area kerja kita atau kita sebut dengan artwork atau artboard juga boleh ya. Yang mana nanti kalau misalkan mau lebih dari satu artboard, kita tambahkan dari sini ya. Nih, tambah. Jadi ada 2 artboard. Mau tambah lagi misalkan dari 3 dan seterusnya. Ya, bisa dipahami? Nah, sementara kita pakai artboard 1 dulu aja. Kemudian ya Allah Gusti. Ini minusnya nih. Iya, force close. Kita buka lagi ya. Biarin lah ya, nggak usah dikasih namanya. Ini saya lakukan apa, Rek? Ini, Rek. Drag. Hah? Drag. Track? Track gimana maksudnya? Atau button apa nih yang saya klik, yang saya pencet? Spasi, Pak. Spasi. Spasi? Ya, spasi bisa kayak gini. Spasi sama klik ya, tapi yang barusan saya nggak pakai spasi nih. Tangan kanan ada di sini, saya cuma pakai mouse. Ya, jadi di tombol scrollmu ditekan aja, bukan di scroll up, scroll down, tapi ditekan aja. Nanti bisa di dragging seperti ini. Ya. Apa? Kok klik kiri? Scroll. Scroll. Kan ada, ini kan scroll up, scroll down. Ya, tapi kalau ditekan jadinya gini nih. Iya, itu namanya scroll. Scrollnya ditekan. Paham ya? Lalu kalau gini apa? Zoom in, zoom out. Apa yang saya tekan? Scroll? Scroll aja? Scroll, control scroll. ALT scroll. No, ALT ya. ALT sama scroll. Scroll up, scroll down. Ya, jatuhnya jadi zoom in dan zoom out. Paham, Rek? Astagfirullah, Gusti. Iya.
Ya apa coba? Sabar ya, Rek ya. Ini baru di periode ini loh, ada gangguan kayak gini. Biasanya lancar-lancar aja. Lanjut ya. Nah, defaultnya biasanya itu tools yang paling powerful dipakai itu adalah ini. Namanya adalah selection tool. Ya. Fungsinya adalah ya untuk menselect, untuk transformasi nanti di dalamnya ada banyak sekali ya. Kalau kamu klik kanan di sini ada transform. Saya buat dulu objek tertentu deh. Transform itu termasuk memindahkan objek dari posisi A ke posisi B dan lain sebagainya. Kemudian melakukan scale up, scale down atau kita besarkan dan mengecilkan suatu objek. Kita bisa juga merotasi sebuah objek. Kita bisa ngapain lagi tuh? Memirror sebuah objek menggunakan selection tool dan banyak sekali nanti fitur-fitur lainnya yang dipakai menggunakan selection tool. Dan saya mau bikin objek yang pertama mungkin ya, saya mau bikin persegi. Jadi kalau mau bikin persegi berarti tools apa kira-kira yang dipakai deh? Rectangle. Shape, Rectangle. ya, rectangle ada di sini. Ya. Caranya sangat mudah sekali, ada dua cara sebetulnya ya. Kalau mau bikin rectangle, bisa yang pertama adalah klik dan drag seperti ini, ya. Kemudian ini ukurannya random ya berarti ya. Kalau mau bikin ini kan, saya ulangi deh. Caranya yang pertama adalah klik dan drag seperti ini, ya. Ukurannya sangat random, jadi kita tidak memasukkan angka di sana. Dan kalau mau bikin persegi, artinya sama sisi ya. Kita tambahkan button shift atau kita tekan shift di sana sehingga akan muncul garis diagonal seperti ini warna pink pink ya. Ya, itu artinya dia menjadi sebuah bentuk atau objek yang sama sisi atau kita sebut dengan persegi. Tapi kalau kamu mau bikin persegi panjang, ya berarti dilepaskan aja tuh shift-nya. Ya, jadi contohnya adalah persegi panjang. Cara yang kedua adalah cukup klik sekali di area kerjamu, maka akan muncul jendela baru di mana kamu bisa memasukkan angka lebar dan juga tingginya. Misalkan saya mau ukurannya adalah, urung di setting cm ya Mang ya. Saya taruhlah angkanya 1000 kali 1000 coba. Katakan oke. Oh, gedean deh. Maka ini jatuhnya seperti ini. Ya, saya kecilkan deh ya. Kemudian ini persegi. Kemudian yang berikutnya saya mau bikin lingkaran. Berarti pakai apa deh? Apa lingkaran pakai apa kira-kira? Apa bahasa Inggrisnya lingkaran? Circle. Boleh, tapi kalau di sini namanya adalah ellipse. Ellipse tool. Di mana ellipse tool? Ellipse tool itu ada di dalamnya rectangle tool. Kamu bisa klik kanan atau mungkin klik tahan ya. Jadi nanti akan muncul tools-tools lainnya. Kita pilih ellipse tool. Caranya sama seperti tadi. Kalau mau klik drag dan hasilnya adalah seperti ini. Artinya lingkarannya tidak memiliki ukuran yang ditentukan. Ya. Kalau mau bikin lingkaran yang lonjong seperti ini ya kamu nggak perlu tekan shift. Tapi kalau mau bikin lingkaran yang bulat sempurna, maka tambahkan shift ketika dragging seperti ini. Ya. Kemudian kalau mau dikasih ukuran, maka kita klik aja di area kerja, maka akan muncul settingan ukurannya. Kalau dulu waktu SD, SMP, SMA kalian mengenal lingkaran ukurannya adalah berdasarkan jari-jari atau diameter ya. Tapi kalau di sini kita pakai width sama height, artinya lebar dan tinggi ya, bukan diameter atau jari-jari. Jadi kita masukin aja angka kira ya, 200 mungkin ya, kali 200 gitu. Nah, ini 200 kali 200 poin kayak gini nih. Bisa dipahami? Satu lagi deh ya. Ini kita coba polygon tool ya. Kalau polygon tool ini berbeda dengan yang lain, dengan persegi dan juga ellipse tadi ya. Kalau ini defaultnya dia sudah membentuk segi 6 ya. Nah, yang membedakan adalah kalau kamu nggak pakai tekan shift,
dia posisinya akan random seperti ini, tapi kalau kamu tambahkan shift, maka posisinya akan tegak lurus rata seperti ini. Ya. Kalau sudah dilepaskan. Nah, kalau kita klik aja di area kerja kita, maka kita bisa tentukan radiusnya berapa, misalkan 100 ya. Lalu sisinya kamu butuhnya berapa, misalkan 8. Nah, kalau ditekan OK, maka jadinya seperti ini. Ini pun bisa kita adjust ulang sisinya. Tadi kan 8 tuh. Kita bisa tambahkan atau kurangkan. Jadi di transform area, ini namanya transform area ya. Area untuk membesarkan atau mengecilkan suatu objek ini namanya transform area. Itu di sebelah kanan ada satu button. Satu button di sini. Dia berbentuk wajik atau diamond ya. Di mana ini kita bisa naikkan dan turunkan. Kalau kita naikkan maka dia akan menjadi berkurang sisinya. Tapi kalau kita turunkan dia bisa bertambah ke berapapun kayaknya. Kalau ini mentok di 11 ya. Harusnya bisa sih kayaknya. 11 bisa lebih deh. Nggak tahu kenapa ini nggak mau nih. Ya biasanya bisa kok. Gitu ya Rek ya. Kemudian setiap objek yang runcing itu bisa kita jadikan apa tuh namanya? Tumpul atau istilahnya adalah round corner ya. Nih contohnya di sini nih. Nih di segi berapa ini tadi? 11 ya. Ada button kecil di sini berbentuk lingkaran. Ini kita bisa tarik, Rek. Ini kalau kita tarik. Kelihatan nggak kalian? Yang ini aja deh, ya, yang bersih panjang nih. Ini bersih panjang kalau saya nyalakan, kalau saya select objeknya, maka akan muncul lingkaran-lingkaran di setiap sudutnya, ya. Yang mana ini kita bisa tarik seperti ini, nih, ya, enak ya. Jadi round corner ya. Nah, kalau misalkan ternyata kamu butuhnya cuman yang sebelah kiri atas dan juga kanan bawah, berarti kita select satu persatu, kiri atas dan juga kanan, kiri atas dulu deh. Kalau ini ditarik, maka dia sudut ini saja yang bisa jadi round corner. Kalau saya butuh 2, maka saya pilih satu dulu, kemudian saya tekan shift, saya klik ke lingkaran berikutnya. Sehingga kalau ditarik, maka 2 sudut ini akan membentuk round corner. Bisa dipahami? Mau lanjut dulu atau mau dicoba dulu? Coba. Oke, silakan. Muhammad Torik Mulyadi siapa, Rek? Ada yang kenal nggak? Harusnya masuk gitu dah. Oh, oke. Kalau Mbak namanya siapa, Mbak? Oh, Nancy. Oh, iya yang tadi bilang telat itu ya? Oh. Nancy tinggal di mana, Nancy? Wow. Kerja? Kerja di mana? Kerjanya sekarang di tempat saya kan Suka ngonten. kadang kalau misalnya diminta review baru dapat otomatis. Oh. Iya, properti. Tapi nggak dari agen properti, tapi dari tempatnya langsung. Oh, oke. Ngontennya di mana? Di Instagram, TikTok, atau apa? Semuanya Pak. Oh, semuanya. YouTube juga. Wow. Karena kadang customer kan ada yang minta video lengkap, jadi bikin videonya nggak panjang jadi. Berarti kamu ada timnya juga gitu ya? Iya. Oh, oke, menarik Nancy. Sudah? Sudah puas mencobanya? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah akan sepi kalau cuma hitam putih ya, Rek, ya. Kita akan coba kasih warna, ya. Kalau ngomongin warna berarti
akan ada dua warna. Apa maksud saya? Maksud saya adalah ada warna fill dan juga ada warna outline, atau kalau di sini istilahnya adalah stroke nih. Ini fill, ini stroke, ya. Kalau mau nyalain, kalau mau memberikan warna fill berarti yang nyala adalah yang fill. Tapi kalau yang stroke ya nyalain dulu yang stroke. Ya, beda ya. Mau nyalain, mau ngasih warna yang fill atau warna stroke-nya dulu gitu. Nanti diatur dulu di sini. Ya. Nih, sekarang saya mau ngasih warna fill-nya si bentuk daun ini menjadi warna biru daun. Gak relate ya kalian ya biru daun ya? Yang situ Bondo tuh kayaknya relate tuh. Iya gak sih Rek? Situ Bondo mah tuh udah swasta tuh. Ini warna biru daun ya Rek ya? Bukan hijau ya? Karena Madura gak kenal warna hijau ya? Iya Mas? Adi ya? Nah. Kemudian stroke-nya sekarang. Stroke-nya kita kasih warna yang lain, misalkan warna merah. Kalau misalkan bingung di sini, kita juga bisa ngasih warna dari sini nih. Nih di sini di properties appearance. Ini adalah warna fill-nya. Mau diganti warna fill apa terserah kalian. Ini juga warna stroke-nya. Kemudian stroke-nya juga bisa kita bikin lebih tebal seperti ini. Ya, gampang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mendekatkan si objek ini, objek lingkaran ke apa gimana bentuk daun ya, objek daun ya. Misalkan saya mau bikin si lingkaran ini itu berada di tengah-tengah si daun, tepat di tengah-tengah si daun. Caranya adalah nih, senternya si daun, si lingkaran kita tarik menuju ke senternya si daun. Nih. Itu namanya transformasi atau memindahkan sebuah objek. Ya, kan transformasi banyak banget ya. Ada move atau memindahkan objek, ada juga yang lain adalah nih di sini nih. Ada rotate. Rotate itu gimana? Rotate itu adalah caranya kamu nyalain dulu objeknya atau kamu select, kemudian kamu sorot ke masing-masing sudut di transform area ya. Sekali lagi ini adalah transform area nih. Ya. Kamu sorot kursormu ke sana, ke masing-masing sudut, maka kursormu akan berubah seperti ini. Artinya ini bisa kamu putar atau kamu rotate. Kalau mau sudutnya random ya kamu nggak usah pakai tekan shift, tapi kalau mau per 45 derajat, 45 atau 30 saya kalau lupa tuh. 45 kayaknya ya. 45 kan? Nah, maka kamu tekan shift tuh. Ya. Itu tadi transformasi move, kemudian rotate, satu lagi adalah reflect ya. Reflect itu contohnya kayak gini. Ini kita reflect ya. Ini kan. Astagfirullahaladzim. Nge-close mana lagi? Nah, temenan ya Allah Gusti. Sabar Rek. Agak berat nih kayaknya nih. Atau ini saya close aja ya? Ini close ya. Ini juga di close. Enggak begitu besar loh padahal ya. Untung bisa di restore nih. Saya mana tadi? Mirror ya. Kalau mirror saya lebih mudah kalau pakai ini nih. Nih, di sini juga ada flip nih, flip horizontal atau vertikal nih, sama ya. Kemudian apalagi? Ada juga transform scale, gampang ya untuk besar kecilkan tadi kan. Dan terakhir ada shear. Shear ini kalau di Corel namanya skew, kalau yang tahu Corel ya. Atau bahasa Indonesianya adalah mencondongkan. Jadi kalau shear angle ya, kok angel. Ini kita tambahkan maka dia akan jadi condong seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, saya kembali lagi ke sini. Tadi sempat ke spill juga nih. Ini saya mau move si lingkarannya ke tengah-tengah daun kan ya. Caranya kan gini ya. Nah, sebetulnya ada cara yang lebih simpel.
Caranya adalah kita manfaatkan align di sini. Jadi kalau kita select kedua objek ini, kemudian saya mau dia rata tengah atau align center, baik horizontal ataupun vertikal, kita cukup tekan yang ini. Ini vertikal, ini horizontal. Ya, enak kan? Nggak ribet ya. Tapi ini case-nya adalah kedua objek ini saling mendekat, ya nggak? Awalnya kan tadi kan jauh, nih. Tapi saling mendekat. Nah, yang saya inginkan adalah si lingkaran itu deketin si hijau, si daun. Jadi si daunnya lebih pasif aja gitu. Jadi soalnya ini tuh cewek, ini cowok gitu. Kan biasanya kalau deketin cewek kan ceweknya diem aja gitu ini. Nah, apa sih analoginya aneh banget ya? Ya intinya gitulah ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kamu select kedua objeknya, kemudian objek yang menjadi acuannya atau objek yang kamu suruh pasif itu kamu tekan sekali lagi, sehingga akan ada muncul kayak gini. Outline-nya jadi tebal kayak gini kan? Ini bedanya. Ya, setelah kamu select ulang, baru kemudian kamu nyalakan align center, baik yang horizontal maupun vertikal, maka yang hijau tetap stay di tempatnya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian yang berikutnya saya mau kasih teks. Teks itu pakai tab tool ya. Ikonnya adalah T ini. Jadi kamu cukup klik aja di sini. Defaultnya sudah muncul tulisan lorem ipsum. Di sini bisa kamu ganti. Saya nggak begitu nyaman ya pakai ini. Ini mending saya hide aja. Saya nyamannya pakai properties. Ini kamu ganti. Misalkan pakai font ini. Kemudian font size-nya juga bisa kamu ubah ke yang lebih besar, atau pakai selection tool juga boleh ya. Ini kita bisa besarkan seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa ya. Ada yang pernah besarkan dengan cara seperti ini, Rek? Ada ya? Iya, bertobatlah ya. Karena ini adalah perbuatan yang sangat nista sekali ya. Jadi sebagai desainer haram hukumnya membesarkan suatu objek dengan cara seperti itu. Ya, ada kayak gini nih gini kan, tarik gini, ya, itu haram, hukumannya neraka jahanam, gitu ya, ingat-ingat ya. Jadi caranya gimana kalau mau membesarkan suatu objek? Kamu tarik ujung ke ujung, kemudian tambahkan shift biar presisi, ya, paham ya? Mau dari sini juga boleh, tapi tekan shift tetap biar lebih presisi. Bisa dipahami? Ya, ini kalau mau dikasih warna juga bisa dari sini. Nih, gampang ya? Ada yang menanyakan dulu? Belum? Nah, berikutnya adalah silahkan coba buat ulang gambar ini. Bisa? Ya, bisa dong? Ya. Oke, silahkan dicoba. Yang online juga silakan dicoba ya. Jangan malu-malu. Tuh, di layar tuh. Saya izin sholat dulu bentar boleh ya? Ya. Dering. Sudah belum? Coba kita bahas ya. Yang online ngikutin nggak? Atau masih pada rapat di kantornya masing-masing? Mengikuti, Pak. Oke. Kita bahas dulu deh ya. Saya bikin artboard baru. Iki headnya apa ya? Head video panel ini bukan sih? Bukan. So video panel, kemudian head voting meeting control. Wah, gini dia. Kita bahas ya. Saya ambil alih dulu punya kalian, ya. Saya bikin artboard baru dulu. Ini, kemudian
Ayo, pakai apa yuk? Pakai apa bikinnya? Rectangle? Persegi atau persegi panjang? Persegi, gini ya. Warnanya udah benar belum? Belum kayaknya ya. Ini nggak sih? Ini ya. Oke, kemudian dia apa no? Di copy? Di copy dulu dah. Di right corner. Di sini sama bawahnya. Oke, gini cukup. Kemudian di copy. Di rotate dulu. Rotate dulu atau rotate-nya nanti aja? Kenapa kok rotate dulu, Mbak? Nggak apa-apa, kenapa? Saya pengen tahu. Oh, biar ngopinya gampang. Kalau rotate-nya belakangan kenapa? Nah, kalau saya pakai, saya adalah penganut yang rotate-nya belakang. Ya, jadi saya akan copy dulu ke samping. Ini ya, kemudian di flip. Ini kan? Setelah itu, select semuanya, copy ke bawah. Ini ya. Warnanya diganti dengan warna biru. Birunya gini nggak? Gini ya. Sudah, cukup. Ya, bawah persegi panjang ya? Oh, persegi panjang. Gini berarti. Hah? Oh, belum ya? Masya Allah, lupa, Rek. Jadi gini, kalau misalkan saya punya objek ya, objek apa ya kira-kira ya? Ini deh. Nih, saya mau menggandakan objek ini. Maka biasanya kan Ctrl C, kemudian Ctrl V gitu kan kalau mau kopas tuh. Ya, tapi ini tidak relevan kalau di Adobe Illustrator. Caranya adalah kamu nyalakan dulu objeknya, kemudian setelah itu tekan Alt sehingga kursormu berubah seperti ini, lalu diklik dan drag ya. Terserah mau taruh mana. Kalau mau dia tepat atau sejajar dengan objek sebelumnya, kamu tambahkan tombol shift kayak gini ya. Itu baru satu. Kalau misalkan mau digandakan ulang lagi, kita tambahkan dengan tekan Ctrl D. Nih. Tambah lagi Ctrl D gitu. Ctrl D bukan shortcut untuk membuat atau menggandakan suatu objek ya. Tapi Ctrl D adalah sebuah shortcut untuk mengulang perintah transformasi terakhir. Bisa dipahami? Nah, ini sama kayak tadi. Karena ini ternyata persegi panjang kan, bukan persegi yang sama kayak yang merah kan. Ya wes, copy aja ke sini. Jadi persegi panjang kan. Ya, paham ya? Nah, kemudian lingkaran. Ya, ambil aja dari sini kan. Ini karena di belakang, berarti kita pindahkan ke atas pakai arrange. Pilih yang bring to front. Nih, ini nggak pakai stroke, stroke-nya dimatiin aja dari sini. Gini kan ya. Kemudian kita kecilkan. Ya, kira-kira gini ya. Kita pakai cara yang tadi ya. Select semuanya. Kemudian yang jadi acuan di select ulang lagi, kita pilih align center. Nah, ini kan. Satunya gimana? Satunya, ini kayaknya kurang kecil deh. Nih. Kalau mau mengecilkan objek, tapi biar dia tetap berada di pusat tempatnya, maka kamu tambahkan Shift dan Alt, ya. Ini. Kalau Shift kan jadinya gini nih. Dia tetap presisi aja gitu, tapi posisinya akan berpindah ya kan. Tapi kalau kamu tambahkan Alt, maka dia posisinya akan tetap di senternya. Paham? Nah, kemudian yang berikutnya kan ada dua nih. Kita akan copy dua seperti ini, kemudian pindahkan ke sini kan. Caranya sama kayak tadi. Sama nggak? Kita select ketiga objek ini, yang ini di select, kemudian dipilih align center gini.
Enggak ya, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena objeknya ada dua. Jadinya gimana kalau objeknya ada dua? Di grup dulu di sini, klik kanan kemudian grup atau shortcutnya adalah Ctrl G ya. Sehingga kalau dipilih dengan ini dinyalakan kembali biar dia jadi acuannya, kita klik line center, maka dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Ya. Oh, yang ini di rotate ya? Gini kan? Ya. Nah, kemudian ada teksnya. Wes, anggaplah inilah ya teksnya ya. Nih, misalkan gini, warnanya putih. Sorry. Nah, gini kan ya. Kalau sudah di rotate, ya. Tapi sebelum di rotate saya akan grup dulu, biar dia nggak kemana-mana tuh. Dan kalau misalkan mau kita edit, kita cukup double klik di area yang di grup tadi. Nah, ini kalau mau dipindahkan atau misalkan diedit gitu ya, yang lain tidak akan terganggu. Ya, karena ini kita editingnya di dalam sebuah grup. Kalau mau keluar gimana? Keluar tekan panah ini 2 kali atau klik area luar sebanyak 2 kali juga bisa. Baru kemudian kita rotate sebanyak berapa, Rek? 45 ya. Gini. Selesai. Gampang ya? Ada yang tanyakan? Aman? Yang online ada yang mau tanyakan? Belum ada. Oke. Mau dicoba dulu? Ya, silahkan dicoba dulu. Yang sudah nyoba mungkin bisa bergeser ke sini. Gampang ya? Gampang dong. Ya. Sudah, Rek? Gampang, Rek? Dibahas ya. Kita bikin artboard baru. Kemudian gimana, Rek? Pakai apa, Rek? Rectangle. Persegi panjang gini ya. Kemudian stoknya ditambahin. Berapa? Segini cukup? Terus setelah itu di apa? Kopi ke samping. Ini berapa kali? 3 kali. 1, 2 lagi. 1 lagi boleh? 1 lagi? 1 lagi? 1 lagi ya? Hah? Gini. Kemudian
Gini? Gini bukan? Terus? Dia Pak No? Berapa? Ini? Mari. Hah? Ya tinggal dimatiin aja, ini kan dimatiin. Mau diulangi? Yang mana? Yang sini bisa kan? Ah, dipilih semua. Kemudian stroke-nya matiin kan? Iya. Gampang ya? Iya. Kenapa? Kesulitannya di mana? Tadi gak kepikiran sampai ke sini. Ya nggak apa-apa kan baru hari ini kamu megang AI. Iya, nanti juga. Bikinnya malah shape item dulu gitu terus saya kasih shape. Boleh. Iya. Atau meneng batu loh. Ada yang bertanya kan? Belum? Teman-teman online gimana? Aman? Aman nggak? Coba saya pengen lihat dong punya kalian. Di-share dong. Alex, coba Alex. Di-share like. Mana punya Lex? Bentar, Pak. Ya, silakan. Oh, saya matiin share screen-nya dulu berarti ya? Caranya matiin ya apa iki? Tuh. Ini, Pak. Di Illustrator saya belum bayar subscription jadi nggak bisa buka. Ono ya alasan ono ya. Kok live meeting? Dedi. Saya bisanya di komputer ini, Pak. Tapi gimana? Iya, silakan. Ada yang bisa di-share nggak, Alex? Coba, Alex. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Matiin share screen ya opo iki ya karo. Ada nggak? Masuk muter ini. Hendy ada nggak ya di sini, Hendy? Hen? Tolong, Hen. Hendy. Karena ya Hendy ya? Ah, ini dia. Mana ya? Oh iya dah. Ini masih ini. Ah, gini. Lek, silakan Lek. Alek iku mau sing nang Embo gak sih? Loh, iya bisa ada iki. Sing arek sulfat iku ya jadi ya? Iya. Ayo Lek tak obong omamu lho, Lek. Tak obong lho omamu. Bentar, Pak. Kok masih nyala ini? Kok gak ini? Alah, ono alasannya. Geser dulu deh. Saya mau lihat Juan, coba Juan. Alex satu gua habis ini ya, Alex. Ya, Pak. Iya, mana Ju? Belum sempat kebuat, Pak. Sedang mencoba. Kenapa? Tadi masih bingung caranya. Gak apa-apa wis, seadanya. Coba, kita pengen lihat. Cara ini gimana? Ono Ayo, button hijau dulu, share itu loh, pencetan. Boleh. Masih seperti ini ya? Oh, belum selesai. Coba lihat yang domino tadi, geserin. Oh. Ya, oke. Dilatih lagi ya. Juan ya. Thank you Juan. Sip, mantap, lanjutkan. Ini cara matinya gimana, Pak? Cara matiinnya gimana? Kalau ono tombol lift pencetan lift. Gak ya? Ya dimatiin aja. Bisa nggak sih dek gini? Oh, gak bisa ya. Di atas tuh, Juan. Di atas tuh ada Juan Nathanael Kurniawan screen. Di close aja tuh.
Nah, Sudah. ya. Alex, silakan Lex. Halo, Pak. Ya, mana? Ngeten nggak? Cara ini hapus itu nih. Puter-puter aja. Emang tak hapus. Nah, itu. Ayo, Lex. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, Backgroundnya sebentar aja. Rino, coba Rino dulu. Rin. Ya Pak, ya Pak. Bentar. Ya, Rin. OBS-mu close naik, coba. Oh, ngeri. Ya, ya. Boleh. Sip, mantap Rino. Oke. Warnanya sih, Rin. Kenapa birunya cenderung ke ungu ya? Dari sini kayaknya layarnya biru sih sudah. Aslinya kamu biru. Iya. Loh, Apa mungkin itu ya RGB loh? Oh iya. kenapa? Dia pilih RGB. Iya, Wah, Pak, pakai warnanya RGB itu, Pak. enggak sih, aman sih kalau RGB. Kok gitu ya tapi? Kayaknya monitornya, Pak. Iya. Monitornya Ya. minta ganti. Oke. Oke, thank you Rino. Sip. Nizam, coba Nizam. Udah kelihatan belum, Pak? Ah, sudah. Sip, mantap. Ya, jos. Thank you Nizam. Sopo lah lapu lali aku. Naura kalau nggak salah ya, Naura ya. Ya, Naura. Oh iya Lala, astagfirullahaladzim. Iya Lala. Lah, silakan lah. Nizam mati dulu Nizam. Mbak. Oke. Baru bikin yang ini tadi habis meeting sebentar. Oh, M3-nya belum. Ya, belum. Oke, thank you Lala. Ya, Ayo Lex. Saya kurung aja lagi. Bentar, Pak. Mana punyamu? Ini tinggal punyamu tau ini. Ah, akhirnya, ya ampun. Apa? Ini, Pak. Apa sih? Oh, dari tadi tuh dia tuh pusing ganti background gitu dah. Ya, Pak. Astagfirullah. Saya nge-stuck, Pak. Ya. Ya, oke, thank you. Thank you, Alex. Ya. Sudah ya. Saya mau lanjut ke materi berikutnya, tapi kayaknya tanggung banget, jamnya udah habis deh. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya aja ya. Ya, Rek ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Aman. Materi selanjutnya ditunggu. Oh iya, kita pakai Google Classroom ya, Rek ya. Sebetulnya materi berikutnya sudah ada di sini nih. Tapi kita pakai Google Classroom. Ini kalian masukkan ke familiar kan dengan Google Classroom? Iya, silakan join aja di Google Classroom, masukkan kodenya. Kemudian apa yang sudah kalian kerjakan saat ini disubmit di pertemuan 1 nih di sini nih. Sudah disimpan kan ya? Nah, ya, simpan kemudian submit di sini. Itu Iya, .ai-nya aja. Yang online juga sama ya, diupload di sini. Di mana, Pak? Ini Bapak belum share Ininya screen. di mana Pak? Untuk Google Classroom. Kenapa? Google Classroom-nya kodenya apa Pak?
Kodenya aku kirim di chat ya. Nih. Ketentuan nama proyeknya ya. Apa? Ketentuan nama proyeknya. Ketentuan nama proyeknya. Oh enggak usah. Yang penting nama akunmu di Classroom sesuai dengan yang di Simaka gitu. Karena itu ada katanya dengan ketika masukin nilai. Sudah? Sudah pada join? Oh iya kan tak iki ya. Komputer kalian kan lagi tak ambil alih ya. Saya iya. Ya, oke. Nih kodenya. Tuh. Sudah ya, Rek ya. Nanti silakan di-submit di situ aja. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah pada hadir, sudah pada ngerjain tutorialnya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Bye. Bye yang online. Bye. Ya, silakan tidur.